sini ada 7 langkah mekanisme dalam persalinan normal. Yang pertama adalah engagement atau penurunan kepala. Jadi kepala ini akan memasuki pintu atas panggul seperti ini. Kemudian kita akan ke mekanisme yang kedua, yaitu descensus, di mana kepala mengalami 3 tahap, yaitu saclitimus, asynclatlimus seperti ini, dan asynclitimus posterior di bagian bawah mendekati sarkom ibu. Kemudian terjadi fleksi. Fleksi ini adalah posisi di mana kepala akan berdekatan dengan dada. Tujuannya agar badan si bayi dapat melewati jalan lahirnya. Karena ukuran panggul ibu adalah 12,5 cm, sedangkan apabila janin dapat fleksi sempurna akan menjadi 9,5 cm, menghemat ruang. Kemudian yang keempat adalah putaran fleksi dalam. Ini sebesar 90 derajat. Kemudian terjadilah ekstensi. Kepala bayi sudah mulai keluar dengan kepala sudah tidak menyentuh bagian dada kembali. Kemudian terjadi putaran paksi luar. Ini kepala kembali ke sumbu yang awal. Jika kepala ada di bagian kanan, berarti punggung ada di kiri. Sebaliknya, jika punggung ada di kanan, maka kepala ada di kiri. Kemudian terjadi ekspulsi, keluarnya seluruh badan janin. Untuk mengeluarkan janin, kita dapat membantu dengan tangan yang dominan berada di atas dan tangan yang sebelah kiri membantu di bawah. Kemudian kita keluarkan secara perlahan, memegang bagian leher, kemudian mendekatkan kepada ibu. Mekanisme persalinan normal terdapat 7 langkah. Yang pertama adalah engagement, di mana kepala sudah masuk pintu atas panggul. Kepala terus turun karena adanya kontraksi dan his. Yang kedua ada descent, di mana proses penurunan kepala. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalis dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir, atau disebut sebagai synclitismus. Kepala bayi mendekati promontorium, atau disebut sebagai asynclitismus anterior, dan kepala bayi mendekati simfisis, atau biasa disebut sebagai asynclitismus posterior. Selanjutnya, fleksi. Ketika kepala bayi mendekati hox 3 atau spina ischiadica, maka menyesuaikan dengan jalan lahir. Kepala bayi akan mengalami fleksi, di mana bagian dagu akan mendekati dada janin. Karena adanya kontraksi terdorong turun, terjadilah putaran faksi dalam, atau biasa disebut sebagai rotasi internal yang bertujuan untuk menyesuaikan jalan lahir. Setelah putaran kepala janin selesai, maka akan mengalami ekstensi, di mana ekstensi ini merupakan kebalikan dari fleksi. Kalau fleksi merupakan kepala janin yang mendekati dada, sedangkan kalau ekstensi adalah dada yang mendekati kepala janin. Selanjutnya adalah rotaksi eksternal, di mana bahu menyesuaikan dengan punggung janin. Selanjutnya ekspulsi, janin akan lahir dengan keseluruhan. Pegang dengan tangan dominan untuk menyesuaikan bahu janin. Selanjutnya janin ditarik keluar dan ditaruh di atas perut ibu. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.